Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel Nancy Amga yang berisi tentang tutorial tata busana dari step by step kita melangkah untuk belajar menjahit. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kampuh sarung. Bisa diperhatikan ini adalah sarung. Di sini ada jahitan, ya. Apa itu kampuh sarung? Kampuh sarung merupakan jenis kampuh pakaian yang tampak dari kedua sisinya. Jadi ini jahitan yang tampak pada kedua sisinya, baik pada bagian bagus atau bagian baik maupun bagian buruk sarung. Di sini terlihat dua jahitan dan di bagian luar juga tampak dua jahitan. Jadi nampak dua jahitan di kedua sisinya. Kegunaan utama dari kampuh sarung ini ialah untuk menjahit kain sarung atau kain sarung bercorak, kotak-kotak ataupun garis-garis ataupun corak yang lain yang harus disatukan satu dengan yang lain harus sama. Ciri khas kampuh ini adalah pada bagian buruk dan bagian baik jahitan tampak di kedua sisinya, ya. Jadi dia akan nampak dua jalur jahitan. Nah, ini pada bagian baik sarung itu sendiri ataupun busana ataupun ataupun ada pada bagian dalam, bagian buruk itu juga akan nampak dua jalur jahitan, ya. Yang membedakan di sini adalah hanya pada tekstur bahan. Namun biasanya untuk bahan-bahan membuat sarung itu kadang ada yang bagian dalam dan bagian luarnya itu sama, ya, ataupun bedanya hanya tipis. Kampuh sarung ini bisa digunakan untuk menyambung sarung, menyambung bahan-bahan yang motif, misalkan entah pada sisi celana atau sisi kemeja, seperti itu. Juga pada bagian bahan yang tebal. Contohnya ini adalah celana. Ini pada bagian sisi, namun ini dijahit menjadi 3. Namun ini sebenarnya kampuh sarung karena ini ada dua jalur jahitan yang sama. Hanya karena ini bahannya tebal, maka diberi penguat pada bagian tengahnya. Pada intinya, jahitan sarung ini atau kampuh sarung ini untuk membantu agar bagian busana itu tidak terlihat tiras. Kita lanjutkan, untuk membuat kampuh sarung kita memerlukan bahan bercorak, ya. Seperti ini saya beri contoh. Kita potong 2 helai kain ukuran 15 x 10, ya. Panjangnya 15, lebarnya 10, sebanyak 2 lembar dengan motif yang sama. Kemudian kita bagian baik ketemu dengan bagian baik, ini bagian buruk dengan bagian buruk kita samakan. Kita lihat ini seperti ini contohnya, ya. Ini bagian baik maupun buruk, ini selisihnya hanya sedikit sekali, ya. Contoh seperti ini. Kemudian kita satukan bagian buruk dengan bagian buruk. Ini bagian buruk, ini bagian baik. Bagian buruk ketemu bagian buruk, ya. Bagian baik di luar semua. Kita lipat pentul.
Maaf Mas, minta tolong ambilkan jarum pentul. Kita lipat untuk bagian ini ya. Ini kita satukan. Ini Bu Guru pentulnya. Sebentar. Ini kita satukan bagian baik ketemu bagian baik. Kita bisa bantu dengan bantuan jarum pentul. Ini selisihnya setengah senti ya. Kita samakan motif seperti ini. Ini tadinya ini sama, kemudian ini mundur sedikit ya. Kita bantu dengan jarum pentul biar tidak meleset seperti ini. Ya, seperti ini. Kita satukan ya tadi dua helai benang pada bagian buruk ketemu bagian buruk atau bagian baik ketemu bagian baik dengan cara menyamakan motif seperti ini antara potongan satu dengan yang kedua. Kita beri selisih setengah senti seperti ini, kemudian kita lipat keluar ke sana. Nah, ini bagian ini kita jahit. Nanti bisa dari sisi nampak seperti ini ya. Jadi ini yang lebih panjang, yang dalam itu lebih pendek, maka nanti yang luar ini kita jahit di sini. Kita jahit. Oke. Kita jahit sesuai dengan motif atau sama. Sambil meratakan, kita bisa melepas bantuan jarum pentul sedikit dulu. Kita jahit beberapa langkah ini sambil kita menyamakan motif ya, jadi tidak boleh lepas, tidak boleh meleset. Kita jahit sedikit. Dengan jarak jahitan 1 mili dari tepi, tidak boleh lebar ya, jadi 1 mili, cukup 1 mili aja. Kita bisa pegangi ujungnya seperti ini. Oke, kita jahit lebar 1 mili dari tepi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk jahitan yang pertama ini 1 mili dari lipatan yang pertama. Kemudian kita balik. Di sini ada sisa jahitan yang tidak sama panjang seperti ini. Nah, kemudian sisa ini kita tinggal melipatkan seperti ini saja ya. Kita lipat bagian yang tidak sama ini, kita bantu dengan jarum pentul. Kita lipat setengah senti ini, kita lipat, kita jarum pentul lagi sambil menyamakan motif. Seperti ini.
Jadi nah, seperti ini. Jadi kita bisa jalur jahitan yang kedua kita bantu dulu pakai jarum pentul ya. Sambil kita samakan motif dan diusahakan hasilnya itu maksimal 0,75 biar tidak tebal, jahitannya rapi. Kemudian kita lanjutkan menjahit pada bagian yang sudah kita lipat lagi. Lipatan yang kedua kita jahit sisa setengah senti ini, kita lipat, kita jahit. Maaf ini terbalik ya, jadi diusahakan untuk yang bagian kiri itu yang sepatu, yang bagian kanan ini sepatunya di bawah, jadi nanti hasilnya bisa 1 mili seperti ini. Lalu kita rapikan ya. Kita jahit pada jalur kampuh sarung yang kedua, sama seperti tadi, kita jahit sedikit sambil menyamakan motif, kita jahit pelan-pelan. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk kampuh sarung itu akan terlihat 2 jalur jahitan pada bagian baik kain maupun bagian buruk kain seperti ini ya, biar sisa jahitannya atau kampuhnya itu rapi. Kemudian jarak dari tepi sampai ke jahitan itu cukup 1 mili. Begitu sebaliknya, yang ini dari sini juga cukup 1 mili. Jadi jahitan terlihat rapi dan ini tidak terlalu tebal. Jadi kalau dipakai untuk busana anak atau busana pria yang mungkin bahannya agak tebal itu bisa nyaman dipakai. Oke. Sekian sedikit ilmu dari saya tentang kampuh sarung. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.